Sebelumnya Blue Dome mengaktifkan skill Conqueror level 3 untuk memanggil para Bluegill, dan Bluegill muncul di hadapan Shin. Shin pun bersembunyi di balik celah batu sempit. Ia bersembunyi supaya para Bluegill tidak menyerang secara bersamaan. Ini strategi yang dia gunakan untuk menghadapi banyak Bluegill sekaligus. Rencana Shin sebenarnya sederhana. Ia hanya menunggu ada Bluegill yang berusaha masuk celah. Ketika kepala Bluegill sudah masuk, Shin langsung menancapkan mata kail ke kepala Bluegill dan mengkombonya dengan rush dan book. Bluegill pun KO. Dengan rencana ini, satu persatu Bluegill bisa dihajar dengan mudah. Melihat kebodohan Bluegill yang bisa di-kill satu persatu oleh Shin, bos Blue Dome pun jadi tidak sabaran. Dia langsung menggunakan freeze attack. Pusaran air menyerang bebatuan yang digunakan Shin untuk bersembunyi, tapi serangan itu juga menyerang beberapa Bluegill yang masih ada di area itu. Tapi ternyata Shin sudah melompat duluan. Dia melompati kepala Blue Dome dan jrot. Dia menancapkan mata kail di kepala Blue Dome dan boom. Shin ditumbuk sampai berbentur batuan. HP Sun berkurang drastis. Blue Dome pun menggunakan skill Conqueror level 3 kembali. Ia memanggil Bluegill untuk membunuh Shin. Tetapi mereka terlambat. Shin sudah menghilang dari pandangan mereka, dan ternyata Shin sudah berada di tempat telur-telur Blue Dome. Dan ya, Shin pun memakan telur-telur itu. Blue Dome pun menyadari itu, tapi sudah terlambat. Apa yang kau lihat, bodoh? Ucap Shin. Dan tret, cahaya menyinari tubuh Shin. Dia naik level setelah memakan telur-telur Blue Dome. Blue Dome merasa silau. Ia tidak menyerang Shin terlebih dahulu. Setelah cahayanya hilang, Blue Dome nampak kebingungan karena Shin menghilang kembali dari pandangannya. Akan tetapi, Shin tidak kabur. Dia sudah berada di samping Blue Dome dan melompat untuk menancapkan mata kail ke kepala Blue Dome dan jrot. Mata kail berhasil menancap. Shin langsung meluncur menghindari Blue Dome. Ia menuju tempat mata kail yang ada di dasar danau. Shin mengambil mata kail itu. Blue Dome sadar akan keberadaan Shin. Ia pun langsung mengejar Shin dengan penuh amarah. Karena Shin sudah naik level, jadi tubuhnya semakin besar. Larinya pun sudah menyamai Blue Dome, jadi ia tidak bisa dikejar oleh Blue Dome saat ini. Namun, ada dua Bluegill yang menghadang di depannya. Shin pun mau tidak mau menggunakan mata kail senjatanya untuk menusuk salah satu Blue Dome itu. Dan jrot. Shin berhasil menusuk satu Bluegill, dan Bluegill lainnya langsung menyerang Shin dengan kecepatan tinggi. Dia sepertinya akan menumbuk Shin, tapi Shin sudah siap. Ia tidak mau kalah. Ia terlebih dahulu mengeluarkan skill Rush, dan ditumbuklah kepala Bluegill, dan dua Bluegill itu pun langsung KO. Ayo Shin, terus semangat, hajar. Shin langsung mengambil kembali mata kail yang tertancap di Bluegill. Ini mata kail untuk menghajar si Blue Dome. Akan tetapi, Detector Danger aktif. Skill peringatan muncul. Serangan, twist attack. Blue Dome mengeluarkan twist attack. Itu mengenai Shin dengan brutal. HP Shin langsung berkurang separuh. Dia kesakitan. Shin pun menatap Blue Dome. Mata kailnya terjatuh. Dia kehilangan satu-satunya senjata. Shin pun memikirkan cara lain untuk meng-kill si Blue Dome. Aku harus menghajarnya sekarang. Aku tidak boleh kabur lagi. Kali ini aku harus menyerangnya. Ucap Shin penuh perhitungan. Shin pun kembali mengambil mata kailnya. Ia hanya memiliki mata kail ini untuk menghajar si Blue Dome, tapi ia tidak mau menyerah. Ia harus mengeluarkan semua kekuatannya, tidak boleh mundur. Dan Blue Dome pun bergerak maju. Ia mau memakan Shin secara utuh dan tidak mau menunggu. Shin pun menggunakan skill Rush. Ia pun masuk ke mulut Blue Dome. Waduh, Shin malah dimakan ini ya. Dan ya, Blue Dome merasa dirinya sudah menang. Ia pun kembali ke tempat pemijahan untuk menjaga telur-telurnya kembali. Akan tetapi, Shin ternyata menusuk tenggorokan Blue Dome. Ia menusuk dengan kuat sebelum ia dimasukkan ke perut ikan. Wah, ternyata ini salah satu strategi Shin, masuk ke mulut ikan dan menghajarnya dari dalam perut. Luar biasa ini Shin. Blue Dome kesakitan. Ia menumbuk dirinya di bebatuan. Shin pun tergoncang, tapi Shin tidak mau menyerah. Ia berusaha menusuk tenggorokan Blue Dome dengan kuat. Blue Dome pun kesakitan. Ia merasakan kesakitan yang luar biasa di tenggorokannya dan jrot. Blue Dome pun KO. Shin keluar dari mulut Blue Dome. Ia menatap kengerian Blue Dome. Ia berhasil meng-kill salah satu bos mengerikan di dalam ini, dan notifikasi pun muncul. Bos Blue Spot Blue Dancer telah dikalahkan. Karena salah satu bos telah dikalahkan, bos baru telah diperbarui. Temui Oh Yeon. What? Oh Yeon itu kan istri Shin. Apa yang terjadi dengan istri Shin? Dan ternyata istri Shin berada di tepi danau. Sambil menggunakan payung, ia melihat danau dengan tatapan sedih.
Sudahlah putriku, kita sudah melakukan semua yang kita bisa. Kita tunggu saja kabar dari kepolisian, ucap pria parubaya menarik tangan Hyeyeon. Orang di sekitar sini juga tidak melihat apa-apa. Aku takut kau terlalu memikirkannya dan ikut-ikutan depresi. Ayah, kalau tidak cepat, dia akan dituduh bunuh diri, ucap Hyeyeon. Ini lokasi terakhir dari GPS HP-nya Yoshin. Aku harus mencari sesuatu di sini. Terlihat ada orang tua berjas kuning sedang mendaratkan kapalnya. Sepertinya dia juga pemancing di danau ini. Permisi paman, apa kau pernah melihat seseorang minggu kemarin? Ucap Hyeyeon kepada pria tua itu. Ada banyak orang di sini, ada banyak pemancing berseliweran di sini. Jadi kau menanyakan sesuatu yang lucu. Jangan ngeluh aku, biarkan aku bekerja. Ucap pria itu dengan tampang tidak peduli. Tolonglah apapun itu. Tolong beritahu jika kau mengingat sesuatu di minggu kemarin, pinta Hyeyeon dengan lewat wajah sedih. Astaga, kau tidak lihat aku sedang sibuk ya? Mau bagaimana lagi ya? Sebenarnya aku tidak mau ikut campur masalah seseorang, tapi aku akan memberitahumu sesuatu. Minggu kemarin, aku melihat beberapa orang aneh. Orang-orang ini menggunakan setelan jas yang rapi, tapi orang-orang ini menunggu seseorang berpakaian biasa yang sedang memancing. Bagiku ini sangat aneh, karena memancing ditungguin oleh orang-orang berjas lengkap. Sepertinya itu orang penting, tapi ya karena aku sibuk, jadi aku hanya sepintas melihatnya. Aku tidak tahu siapa mereka. Karena si pria tua itu kepada Hyeyeon dan ayahnya. Hyeyeon mendengar itu jadi shock. Dia menemukan titik terang, dan ya, Shin pun berpindah. Sekarang kondisi Shin sangat lelah. Dia menerima beberapa notifikasi setelah mengalahkan bos Blue Dome. Anda menerima kartu skill enchantment. Bonus untuk stat Anda telah ditambahkan. Shin pun penasaran dengan skill enchantment. Dia membuka keterangan skill tersebut. Kartu skill enchantment, hapus skill yang ada untuk mendapatkan skill yang baru. Tingkatkan skill Anda. Ternyata itu berguna untuk meningkatkan skill atau menghapus skill. Shin merasa senang karena ia bisa menggunakannya untuk meningkatkan salah satu skill dengan signifikan. Shin pun menambah kartu skill enchantment kepada skill predator. Notifikasi muncul. Atribut D4 ditambahkan kepada skill predator Anda. D4 adalah skill yang dapat melahap target yang telah dikalahkan. Akibat skill D4, nilai XP yang digunakan dibagi 2. Wah, sayang sekali ya poin XP dibagi 2, ucap Shin. Tapi ya gimana lagi, ini resiko untuk memiliki skill yang OP. Karena setelah itu, Shin menggunakan skill predator untuk melahap Blue Dome yang terbujur kaku di depannya. Dan ya, proses melahap pun disensor. Wah, ini malah disensor. Notifikasi muncul, Anda telah melahap Blue Spot dan Soul. Anda telah menyerap skill target Anda, level Anda meningkat, dan Shin level 15. Shin telah tumbuh menjadi ikan bos yang kuat. Luar biasa si Shin ini, benar-benar menuju ikan predator yang overpower. Shin melihat panel skill. Dia melihat di situ ada Scream Attack dan Conqueror. Itu 2 skill milik Blue Dome. Skill ini sekarang miliknya. Luar biasa. Jalan menuju overpower telah terbuka. Mantap bener. Paman Yoshin, paman, ucap Jihye yang menemukan Shin. Paman Shin, apakah itu beneran kamu? Kamu jadi sangat besar. Jihye malah kaget melihat ukuran tubuh Shin, karena terakhir dia bersama Shin tubuhnya seukuran dengannya. Aku mendapatkan notifikasi penyerangan dan aku bergegas kemari. Apakah kau mengalahkan bosnya sendirian? Paman Shin, tanya Jihye. Iya benar, jawab Shin datar. Oh, kau hebat sekali. Tapi paman, aku dalam keadaan terluka. Apakah kau bisa memberiku telur-telur itu? Pinta Jihye begitu melihat ada telur-telur ikan di belakang Shin. Yah, makanlah, ucap Shin sambil pusing. Jihye pun memakan telur-telur itu. Ia pun berhasil memulihkan luka-lukanya. Dan hei, apa yang terjadi dengan survivor udang itu? Tanya Shin penasaran. Tuan Shin, kau tahu betapa takutnya aku begitu diserang survivor lain. Aku kesulitan untuk kabur, dan ketika berhasil kabur, aku malah diserang ikan bas kelaparan. Aku sungguh takut, ucap Jihye. Tampaknya saat itu Jihye menyembunyikan skill lasernya ya kepada Shin. Jadi bagaimana kau selamat? Tanya Shin. Aku tidak tahu, aku pingsan. Tapi begitu membuka mata, tahu-tahu si bos itu juga tidak ada. Jelas Jihye. Paman Shin, kok aku tidak melihat tubuh si bos ikan itu ya? Tanya Jihye. Aku sudah memakannya. Wadidaw. Hah? Kau memakannya sebesar itu? Jihye tampak kaget. Pantas saja kau semakin besar dari terakhir kita bertemu. Ikan bas memang bisa memakan mangsa yang lebih besar ya, ucap Jihye sambil memakan telur-telur ikan itu. Tiba-tiba Shin mendapatkan notifikasi. Shin bingung dengan notifikasi ini, soalnya ini bonus quest, yaitu temui Oh Hyeyeon yang datang jauh-jauh ke sini untuk mencari Anda.
Sin yang melihat notifikasi itu pun langsung berlari ke permukaan. Ia bergegas meluncur cepat, bahkan ia mempercepat larinya dengan menggunakan rush. Dia pun sampai ke permukaan. Sin pun melihat istrinya yang sedang menangis di tepi danau itu. Sin melihat istrinya bingung dan notifikasi pun muncul, quest telah selesai. Dan ya, bajing loncat, dasar bajing loncat, teriak Yeon. Maaf ya guys, saya sensor bajing loncat soalnya katanya kasar sekali itu. Yeon menangis dengan penuh kemarahan. Ia akhirnya tahu kalau memang petinggi Kang yang membunuh suaminya. Ia menyimpulkan itu setelah ia mendapatkan keterangan dari si pemancing tua sebelumnya. Ia menangis karena suaminya telah pergi selama-lamanya. Dan ia merasa marah, benci, emosi, campur aduk dah semuanya jadi satu. Begitu mengetahui kalau pembunuh suaminya adalah petinggi Kang, ia tidak tahu harus berbuat apa. Sayang, ucap Sin ketika melihat istrinya menangis. Sayang, sayang, aku di sini sayang, teriak Sin yang gak mungkin didengar oleh manusia. Dia kan ikan ya. Sayang, aku di sini. Sin paham ini percuma, memanggilnya dalam bentuk ikan sangat-sangat percuma. Ia pun diam termenung. Kita hentikan dulu dan pulang. Kalau seperti ini terus, kau akan sakit Yeon, ucap ayah Yeon. Ayah, apa yang harus aku lakukan? Kalau itu ayah, apa yang ayah akan lakukan dengan ketidakadilan ini? Aku ingin melawan, tapi bagaimana aku melawan? Lawanku adalah petinggi perusahaan bintang 4 dan dia sendiri adalah bos Yosin. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana caraku memberitahu kebenaran tentang ketua Kang? Ucap Yeon dengan nada lemas. Kau harus tenang dulu, kita pulang dulu dan membicarakannya di rumah, ucap ayah khawatir. Tiba-tiba ada cahaya menyilaukan dari danau. Yeon dan ayahnya kaget melihat cahaya itu karena cahayanya tepat berada di dalam air danau. Dan ternyata itu skill luminance dari Jihye. Jihye menggunakan skill cahayanya dari belakang ikan Sin supaya bisa menarik perhatian Yeon. Dan ya, ternyata berhasil. Yeon menatap ikan bas yang sedang menatapnya. Aku selalu bilang padamu untuk menunggu, tapi kali ini aku akan memastikan untuk kembali ke rumah. Hingga saat itu tiba, jaga dirimu baik-baik. Maaf, aku tak bisa menemui sebagai suamimu. Maaf dan terima kasih sudah peduli padaku. Terima kasih sayang, ucap Sin sambil menatapnya dan kemudian ia menyelam kembali. Ayah, apa kau dengar itu? Ucap Yeon penasaran. Aku tidak mimpi kan? Itu suara suamiku. Itu suara Yosin. Ucap Yeon tidak percaya dengan apa yang terjadi. Di balik semak-semak ada seseorang yang mengamati Yeon dan ayahnya dari kejauhan. Ia kemudian menelpon seseorang. Oh, Yeon di tempat kejadian bersama ayahnya, ucap pria tersebut. Dan Sin pun berpindah di dalam danau kembali. Sin tampak sedih setelah melihat istrinya. Jihye pun bingung dengan keadaan yang canggung seperti ini. Paman Sin, apa kau tidak apa-apa? Tanya Jihye gugup. Ya, tenang saja. Aku hanya perlu waktu untuk sendiri, ucap Sin dengan nada lemas. Jihye pun memahami situasinya. Ia merasa tidak enak menanyakan hal tersebut. Ini terasa pilu. Melihat istrinya sendiri, sedangkan ia sekarang menjadi seekor ikan. Wah, ngenes banget coy. Ayo kita kembali ke sarang bludong. Kita meninggalkan telur-telur bludong itu. Sayang kalau ditinggalkan, ucap Sin. Jihye menjadi senang mendengar ucapan Sin. Ia mulai bersemangat kembali. Mereka berdua pun kembali berenang ke arah sarang bludong untuk memakan sisa-sisa telur bludong. Suasananya pun kembali normal. Dan tiba-tiba skill detection danger aktif dan ada sesuatu yang menyerang Sin. Dengan sigap Sin menghindar. Sin tampak kesal. Menjauh dari Jihye, menjauhlah darinya, ucap Choi Jong Han level 12. Ternyata itu ikan survivor yang menolong Jihye saat diserang ikan bas. Dan boom, ikan bas level 9 yang menyerang Jihye kembali. Ia langsung menembuk Jong Han dengan keras. Ia sampai terpental. Aku lapar, ucap bas level 9 sambil menatap Sin dan Jihye. Ternyata itu ikan bas yang dulu pernah memakan Sin saat Sin mau menyelamatkan ayah bas dari pemancing. Ternyata ia masih hidup dan sekarang dia sudah level 9. Sin merasa pede karena pertarungan sebelumnya ia kesusahan. Kalau sekarang ia sudah memiliki skill dari Budong, ia tidak perlu takut. Tapi Jihye malah kelihatan ketakutan, tubuhnya menggigil. Ia seperti baru melihat sosok menakutkan dalam hidupnya. Jihye, kau mengenalnya? Tanya Sin. Jihye, oi Jihye. Suara itu orang yang menculikku, ucap Jihye takut.
Shin kebingungan dengan ucapan Jihye. Ia menjadi canggung, namun si ikan bas masih mengincar Shin. Ia malah berenang ke arah Shin. Ia mau menumbuk Shin dengan kepalanya. Akan tetapi Shin menahan dengan tumbukannya juga. Mereka berdua beradu tumbuk. Ini seperti kambing Garut yang saling menumbuk. Tidak ada yang mau mengalah, tapi Shin lebih kuat. Ia mengeluarkan skill barunya, Screw Attack. Pusaran tornado menghajar ikan bas. Si bas itu pun langsung terpental jauh dan skillnya sangat kuat sampai-sampai ikan bas itu langsung pingsan. Wadidaw, ngeri banget cuk, ini skill barunya Shin. Sekali attack langsung KO. Mantap dah, ini baru karakter yang OP ya, walaupun ikan ya, yang penting OP gitulah. Shin pun mendapatkan notifikasi, Anda dapat menggunakan skill Conqueror level 1. Apa Anda ingin menaklukkan kakap level 11? Apa Anda ingin menaklukkan ikan bas ini? Ikan tersisa 5. Ini skill yang dapat memerintahkan ikan sejenis. Kalau Blue Dome menaklukkan Bluegill, ini Shin adalah ikan bas. Sepertinya ia dapat menaklukkan ikan bas lainnya. Shin pun mencoba skill tersebut kepada si bas ini. Namun sebelum mencoba, ia malah dikagetkan dengan teriakan Jihye. Jihye sedang didekati si ikan Johan. Menjauh, menjauh dariku, menjauh dariku, menjauhlah, nyahlah. Teriak Jihye kepada si ikan Johan. Dengarkan, itu bukan aku, tolong dengarkan, aku juga tidak tahu akan jadinya seperti ini, tolong dengarkan dulu Jihye, ucap ikan Johan sambil memegang sirip Jihye. Aku bilang menjauh dariku, pergi, teriak Jihye panik, dan tiba-tiba, Shin menumbuk Johan dengan keras. Johan langsung terpental jauh. Kau tidak apa Jihye? Ucap Shin yang tiba-tiba sudah ada di hadapan Jihye, dan Jihye terlihat masih menangis ketakutan. Itu bukan aku, tolong dengarkan aku dulu, tolong Jihye, itu bukan aku. Johan masih mengatakan hal yang sama, ini tidak adil, kenapa? Ini tidak adil, dengarkan aku, teriak Johan. Ia tampak mulai kesal melihat Shin berkata dengan Jihye, apa kau yakin dia yang menculikmu? Tanya Shin penasaran. Iya benar, dia yang menculikku dengan tongkat baseballnya dan membawaku ke mobilnya, teriak Jihye. Tidakkah kau berpikir seperti sebelumnya, mengajak para survivor untuk bekerja sama? Pertanyaan Shin membingungkan Jihye, karena memang ketika ia bertemu si Udang Jenggon, Jihye mengajaknya untuk bekerja sama. Tapi kali ini Jihye tidak mau, ia benar-benar tidak mau melihat si Johan. Kau ingin aku bekerja sama dengan pengundit yang membunuhku? Bukankah itu keterlaluan? Ucap Jihye sambil menangis. Aku sangat takut, sampai aku tidak ingin melihatnya lagi. Lalu kita harus apa? Dia terus mendekat. Kalau dibiarkan begitu saja, ia pasti akan datang terus. Shin menjelaskan. Kalau begitu, kita bunuh saja, ucap Jihye dengan nada datar. Ia benar-benar ingin membalas kematiannya. Wadidaw, si Jihye ternyata ngericuk. Ya bagaimana lagi ya, dia kan menemukan si pembunuhnya ya, pembunuh dirinya yang ketika masih jadi manusia ya. Dan dia juga yang menyebabkan si Jihye ini berubah menjadi ikan emas ya. Jadi ya ini dendam kesumat ya si Jihye ya. Dan ya, kita harus mendukung Jihye untuk membunuh si ikan Jongha ini. Jonghan yang mendengar obrolan Shin dan Jihye menjadi sedih. Ia sudah dianggap sampah oleh Jihye. Ia menangis, tapi ia tidak mau menyerah. Ia langsung bergerak cepat ke arah Jihye. Akan tetapi, Shin langsung menyeruduknya. Jonghan kalah. Ia kalah power dengan Shin. Tidak hanya diseruduk, Shin pun mengeluarkan skill rush untuk menghajar si Jonghan. Dan Jonghan terpental. Ia menabrak bebatuan. Ia kepayahan, dirinya sekarang penuh dengan luka. Tubuhnya sekarang sudah terkoyak dan ia tampak tak berdaya. Tapi ia tidak mau menyerah. Sambil menangis, ia tetap berenang ke arah Jihye. Shin tidak membiarkannya. Shin pun mengeluarkan jurus andalannya, yaitu Screw Attack. Jonghan terkena pusaran air. Ia kalah telak dengan skill Shin. Ia pun kesakitan. Dan lagi, Jonghan tidak mau menyerah. Ia benar-benar ingin bersama Jihye. Ia tetap berenang ke arah Jihye. Ia tidak peduli Shin ataupun siapapun itu. Ia hanya ingin bersama Jihye. Shin pun menahan Jonghan dengan saling beradu tumbuk dan Screw Attack. Shin kembali menggunakan skillnya. Jonghan terpental jauh. Shin tampak kelelahan. Ia sudah menggunakan 3 skill pada Jonghan. Tapi ia sangat keras kepala. Ia masih saja berdiri tegak dan menuju Jihye. Dan ya, Jonghan dengan tubuh penuh luka, ia tetap akan berenang ke arah Jihye. Shin jadi bingung, ikan ini sangat gigih, sepertinya butuh skill instant kill untuk menghajar si Jonghan ini. Dan ya, Shin pun memutuskan untuk menggunakan skill Predator untuk memakan si Jonghan agar ia langsung KO.
dan skill Predator pun digunakan. Sin memakan Jong-an bulat-bulat, dan ya langsung dah si Jong-an pun langsung ditelan sama Sin sampai dia KO tak tersisa. Akan tetapi Jihye kaget melihat Sin. Ia panik. Terlihat Sin mengeluarkan cairan hitam dari dalam tubuhnya. Ternyata ia terkena skill peninggalan Jong-han, yaitu Parasite Explosion, yaitu skill mengeluarkan parasit dari tubuhnya sendiri. Wah, mengerikan cuk. Sin langsung pingsan. Jihye langsung meluncur ke arah Sin. Peringatan muncul dari notifikasi. Bahaya, Anda terkena White Dison. Bahaya, Anda terkena Bacterial Enteritis. Bahaya, Anda terkena Ansom Worm. Sin benar-benar tidak bisa mengatasi Parasite Explosion. Ia terbujur kaku. Jihye hanya bisa memanggil Sin dengan tangisannya. Ia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Jihye pun mendapatkan notifikasi kalau Sin terkena parasit dan tidak mati. Ia hanya pingsan saja. Dan Jihye pun berpikir kalau Sin akan sembuh total kalau ia naik level. Dan sekarang cara untuk naik level adalah memakan telur-telur ikan yang ada di sarang Bludong. Ia harus membawa Sin ke telur-telur ikan itu. Jihye pun menopang tubuh Sin dan menuju sarang Bludong. Akan tetapi si Bass level 9 malah terbangun dan tepat ada di belakang Jihye. Dan ya, Sin pun berpindah ke sisi lain danau. "Kakek, pelan-pelan," ucap salah satu ikan survivor yang ternyata itu adalah ikan survivor lain. Dan terlihat ada dua ikan survivor. Salah satunya adalah King Doyan level 11. Itu ikan trot pelangi. "Kau ini bagaimana? Masa anak muda sepertimu berjalan lambat? Cepatlah, ada survivor lain yang telah mengalahkan bos. Aku ingin menemuinya," ucap seorang kakek yang berwujud kura-kura. Namanya Jong Yunduk. Kura-kura itu merupakan kura-kura telinga merah level 15. Dan ada lagi satu itu ikan yang nggak ngomong apa-apa itu. Dia namanya Li Shobun, ikan tilapia level 11. Sepertinya mereka bertiga satu kelompok ya, dan mereka menuju tempat Sin. Ya, kita tidak tahu ya niat mereka apa. Kita saksikan saja ya lebih dulu apakah yang akan terjadi pada mereka. Akan tetapi kakek kura-kura dimakan ikan besar, dan ternyata itu bos ikan Drop King. Kakek. Dua ikan di belakang kakek kura-kura jadi panik. Mereka bingung dengan tubuh kakek yang sudah dimakan ikan besar. "Jangan khawatir, aku akan menemui kalian. Jadi pergilah sekarang," ucap kakek kura-kura sambil menggunakan skill hoarding atau pengerasan. "Cepatlah lari," teriak kakek kura-kura. Maafkan aku kakek." Dua ikan kecil itu pun langsung lari meninggalkan kakek kura-kura yang sedang diemut-emut sama si bos ikan. Mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk kabur ya. Dan ya, kakek kura-kura itu pun tersenyum melihat dua ikan kecil itu yang kabur meninggalkan dirinya sendiri berhadapan dengan bos ikan yang sangat-sangat besar. Dan ya, Sin pun berpindah kembali di sore hari. Itu ada lebah ya, ada lebah yang ada di permukaan danau, dan ngap. Si lebah dimakan ikan bass, dan terlihat ikan-ikan bass level 19, level 18, level 17 sedang berburu makanan. Mereka mengejar ikan-ikan kecil di hadapan mereka. Dan terlihat Jihye berada di balik batu. Ia sedang mengamati ikan-ikan besar itu. Sepertinya ia tidak berani mengambil resiko untuk bergerak karena ia sedang bersama Sin yang tidak berdaya. Tapi Jihye tidak bisa berlama-lama. Dia harus segera membawa Sin ke sarang Bludong karena parasitnya terus-menerus menggerogoti tubuh Sin. Ia pun mengambil resiko untuk bergerak sambil memapah Sin yang sedang pingsan, dan ia bergerak pelan-pelan. Akan tetapi ikan bass besar menyadari keberadaan mereka berdua dan segera meluncur ke arah mereka. Jihye jadi panik, ia ketakutan, tapi ia sudah bertekad akan melindungi paman Sin. Jadi ia berusaha dengan mengeluarkan skill Luminance. Semua bass besar terkena serangan cahaya Jihye, namun beberapa bass dan bluegill tidak terkena serangan Jihye. Mereka tetap mengejar Jihye dan Sin. Akan tetapi body hit banget. Ada ikan lain yang menolong mereka berdua. Itu ikan bass level 9 yang sebelumnya dikalahkan oleh Sin. Dia datang untuk menolong, dan sekarang dia sudah level 12 dan memiliki kondisi yakni Conqueror atau telah ditaklukkan. Ternyata skill Conqueror milik Sin berhasil, dan sekarang ikan bass itu telah menjadi bawahan dari Sin. Mendapatkan kesempatan, Jihye langsung kabur. Ia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, tapi ada dua ikan mengejar mereka. Jihye tidak sanggup untuk berenang menjauh dari mereka.
Ia pun melihat ada jaring ikan di dekatnya. Ia pun langsung masuk ke jaring ikan itu. Dan ya, mereka pun berhasil masuk. Dan para ikan predator tidak bisa masuk ke jaring. Mereka hanya berenang memutar-mutar jaring itu. Dan lama-lama mereka jadi bosan ya. Mereka sia-sia memutar-mutar terus. Dan mereka pergi meninggalkan Jihye dan Shin. Jihye pun bernafas lega. Akhirnya ia berhasil lolos dari kejaran para predator. Setelah itu, Jihye membawa Shin ke sarang Blue Dome. Dan ia berhasil sampai. Ia pun meletakkan Shin di dekat telur-telur ikan Blue Dome. Kemudian ia memasukkan telur-telur itu ke mulut Shin, berharap Shin akan pulih ketika ia mendapatkan XP dari telur ikan itu. Dan ya, Jihye pun berhasil membangunkan Shin. Shin sadar dengan mulutnya yang penuh dengan telur ikan. Shin pun bingung kenapa ia sudah ada di sarang Blue Dome ya. Dan tiba-tiba, Jihye langsung mengutuk Shin. Ia ternyata sangat senang dan lupa kalau dirinya adalah ikan. Ia ingin memeluk Shin tapi malah menumbuk. Shin pun menyuruh Jihye sedikit menjauh karena ia khawatir kalau ia akan menularkan parasit kepada Jihye. Tubuhmu terlihat kurang baik, ucap Jihye. Ya, sepertinya si Jong-an ini memiliki parasit di tubuhnya dan sekarang kamu terkena parasitnya. Ususku seperti diremas-remas, ini sakit sekali, ucap Shin. Tinggal makan saja telur-telur ikan itu, kemudian naik level, dan kau akan sembuh, ucap Jihye. Sayangnya, tidak semudah itu, karena parasitnya telah menyerang usus-ususku. Jadi, saat ini aku tidak bisa makan apapun, ucap Shin. Satu-satunya cara agar aku bisa sembuh dari parasit ini adalah dengan air garam. Dan kita harus pergi ke muara sungai di dekat air laut ya, agar kita bisa meminum air garam, sehingga parasit itu akan hilang. Ucap Shin menjelaskan teori penyembuhan parasit pada ikan. Jihye pun bingung karena saat ini dia ada di dalam danau dan tidak tahu kemana arah ke laut. Tapi Shin sudah tahu jalurnya, dia sudah tahu arah ke laut dan dia berniat ke sana saat ini juga. Dan ya, Shin pun akan pergi ke laut. Di sore hari, terlihat seorang pemancing di tepi danau. Ia bersama rekannya yang botak tengahnya itu ya. Ternyata pemancing itu sedang mempersiapkan alat kejut listrik. Ia sepertinya mencari ikan dengan menyetrum ikan-ikan ya. Wah, bahaya sekali ini. Dua orang pemancing malah pakai setrum. Dan ya, kita kembali ke posisi Shin. Shin sedang bertarung dengan ikan lele level 19. Ia mau dimakan, tapi Shin mengeluarkan screw attack. Ikan lele itu pun langsung KO. Ngeri banget dah Shin, powernya sudah meningkat drastis ini ya. Kemudian Shin dan Jihye melanjutkan perjalanan, tapi karena sudah malam, Jihye menyuruh Shin untuk istirahat, dan mereka berdua istirahat di sebuah ember bekas. Ini ember besi ya guys, jadi ia bisa tenggelam sampai dasar danau. Kemudian Jihye bertanya, apakah Shin bisa melanjutkan perjalanan, mengingat tubuhnya terlihat lemah. Shin pun menjawab, kalau ia tidak apa-apa, ia hanya merasa sakit ketika lapar, tapi sakitnya bisa ia tahan, jadi tidak perlu mengkhawatirkannya. Di saat sedang ngobrol, ada notifikasi berburu bos. Notifikasi itu memberitahu kalau ada survivor lain yang sedang melawan bos ikan, yaitu Brooking. Mungkin itu si kakek kura-kura ya, yang tidak sengaja bertemu dengan bos ikan. Sepertinya dia masih hidup dan sedang berjuang melawan si bos itu. Tiba-tiba Jihye mencium bau manis yang ada di sekitarnya. Ini bau yang menggoda bagi ikan mas. Ikan kakap seperti Shin tidak mengerti bau itu karena ia merasa biasa-biasa saja. Dan terlihat ada kapal pemancing di permukaan. Kemudian kapal itu terlihat menenggelamkan sebuah tongkat. Dan ternyata itu tongkat penghantar listrik. Shin panik, tapi sudah terlambat. Listriknya langsung mengalir dan menyetrum Shin dan Jihye. Mereka berdua kesetrum dan pingsan. Notifikasi pun muncul karena sengatan listrik yang kuat, Anda tidak sadarkan diri. Dan ya, si botak pemancing dan temannya tadi yang di tepi danau itu adalah pelakunya. Mereka pun mengambil ikan-ikan yang pingsan yang muncul di permukaan. Dan salah satu dari beberapa ikan itu ada Shin dan Jihye. Ada ikan lele, ada ikan belut. Wah, kita panen cuy, ucap si pemancing botak. Sepertinya dua pemancing itu mendapat hasil setrum yang banyak ya. Mereka berdua tampak sibuk mengambil ikan-ikan satu persatu. Dan si botak itu melihat ada ikan kakap di situ. Tapi si botak membuangnya karena ia tahu kalau ikan kakap itu terkena penyakit. Jadi ia tidak mau ikan penyakitan ya. Dan si botak bingung karena ia juga menangkap ikan mas. Ia pun mengambil ikan mas itu untuk dipelihara. Dan ia memberitahu temannya agar ia tidak membuang ikan mas itu ya. Karena ia akan menaruhnya di keranjang.
Setelah cukup, mereka pun pergi meninggalkan ikan-ikan kecil yang mati di atas permukaan danau. Terlihat Shin sudah sadar dari pingsannya. Ia merasa pusing dan tubuhnya masih terasa kaku. Ia pun melihat kondisi sekitarnya. Banyak ikan-ikan kecil ya yang tidak diambil sama si pemancing. Ya gimana ya, karena ukurannya kan masih kecil ya, jadi tidak laku untuk dijual. Dan Shin pun baru sadar kalau ia tidak melihat Jihye. Ia pun mencarinya. Dan ya, Shin pun berpindah di sebuah gudang. Terlihat dua pemancing itu yang menyetrum di danau sedang membersihkan ikan-ikan yang mereka dapatkan. Tampak si botak sedang memfilet ikan-ikan besar supaya mudah untuk membawanya dan dapat langsung dijual. Dan di antara ikan-ikan itu ada Jihye. Ia baru sadar dari pingsannya. Ia pun terkaget karena di sampingnya ada ikan lele besar yang membuka mulutnya seolah ingin memakan Jihye. Tapi Jihye sadar kalau itu ikan-ikan yang sudah mati alias KO. Setelah itu terlihat mobil box sedang berjalan dan mobil itu sampai di sebuah tujuan. Si botak kemudian menurunkan ikan-ikan yang sudah ia file sebelumnya dan juga ia membawa ikan mas yang ia taruh di ember. Akan tetapi ikan mas itu malah hilang. Ia pun bertanya kepada temannya, "Hei, apa kau membuang ikan masku?" Tanya si botak. "Kenapa kau bertanya seperti itu? Aku menaruhnya di ember dan sudah kututupi," jawab si teman. Si botak pun kebingungan karena ia mencari di ember yang dimaksud si temannya, tapi tidak ada. Di mana si ikan mas? Dan ternyata dia melompat dari mobil. Dia melihat sungai dan hendak ke sungai dengan cara berguling-guling. Tapi sungai itu terasa jauh. Ia tidak sanggup, apalagi nafasnya juga sudah tidak kuat lagi. Ia butuh air untuk bernafas. Akan tetapi, miau, ada suara kucing di belakang Jihye, dan kucing itu tepat ada di belakangnya. Jihye jadi panik, dan Shin pun berpindah ke kondisi istri Shin saat ini. Terlihat Oh Hye-yeon, istri Shin, sedang sibuk menelpon ibunya. Ia dinasihati ibunya supaya tidak berlebihan dalam mencari Lee Yo-shin, suaminya. Dan ia diberitahu untuk tidak melakukan tindakan berbahaya yang dapat mencelakakannya. Oh Hye-yeon pun mengiyakan nasihat ibunya sambil mengendarai mobil, dan sepertinya ia terburu-buru soalnya ia menyetir sambil menelpon. Oh Hye-yeon pun keluar dari parkiran apartemennya dan ia berjalan di jalan yang sepi. Dan ya, bisa ditebak ya, di pertigaan ada mobil yang berlari kencang. Ia sepertinya berniat menabrak mobil Oh Hye-yeon. Oh Hye-yeon pun menyadari mobil tersebut. Dan ya, Shin berpindah. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Karena Shin berpindah ke tempat ikan Shin. "Jihye, oi Jihye, Pak Jihye, di mana kau?" Shin berteriak memanggil Jihye, tapi tidak ada yang menyahut. Dan sekarang kondisi Shin semakin melemah. Jika ia tidak buru-buru mencari air garam, ia bakalan KO dan dimakan tuh sama si parasit. Ia pun sempat berpikir untuk meninggalkan Jihye dan pergi ke muara sungai sendirian. Akan tetapi Shin mengingat kembali perjuangan Jihye menolongnya. Apalagi di saat dia pingsan karena parasit, Jihye repot-repot membawanya ke tempat sarang Bludong. Itu kebaikan yang luar biasa dan Shin harus membalasnya. Dan ia pun kembali mencari Jihye karena di dalam danau Shin tidak menemukan Jihye. Ia pun berharap jika ia ada di permukaan, mungkin Shin akan melihat Jihye. Dan ia pun meneriaki Jihye ketika di permukaan. "Oh Jihye, Pak Jihye, oi." Di permukaan Shin kaget begitu ia melihat di pinggir danau ada pabrik asinan lobak. Shin jadi senang karena di pabrik itu pasti ada pembuangan air garam atau pembuangan limbah hasil pembuatan asinan lobak, dan pasti itu dibuang ke danau, dan itu adalah sumber pengobatan bagi Shin yang terkena parasit. Wah, beruntung sekali Shin ya. Shin pun hendak pergi ke pabrik itu. Akan tetapi dari arah berlawanan terlihat cahaya terang bersinar. Itu skill luminance milik Jihye. Dan terlihat Jihye sedang menggunakan jurus itu untuk mengelabui si kucing garong. Tapi si kucing garong tidak terpengaruh. Ia malah menggunakan meow punch untuk menghajar si Jihye. Jihye pun muntah darah. HP-nya berkurang drastis. Jihye terpental dan ia merasa kesakitan karena serangan si kucing garong. Jihye pun terpaksa akan mengeluarkan serangan pamungkasnya, yaitu laser beam. Akan tetapi laser beam tidak mengenai kucing garong karena si kucing mencatek Jihye dengan meow punch, sehingga arah tembakan laser beam berubah arah. Jihye pun terpental dan HP-nya tinggal 1 bar. Wadidaw, ini berbahaya sekali bagi Jihye. Jihye terpental sampai ke tempat pembuangan ikan. Jihye shock melihat kepala ikan tergeletak. Ia benar-benar merasa kalau dirinya akan KO. Ditambah lagi, si kucing garong terus menuju Jihye.
Ia benar-benar mempermainkan Jihye. Ia hanya menganggap Jihye sebagai bola angin yang ia cakar-cakar, dan cakaran terakhir akan ia lakukan. Akan tetapi, bro, skill combo, rush, dan skill attack muncul mengenai si kucing. Itu Shin yang memberanikan diri untuk melompat dari perairan dan menolong Jihye dengan skill kombonya. Namun, serangan combo Shin seolah tidak berarti bagi kucing garong. Ia masih sehat dan afiat dan bersiap menyerang dua ikan yang ada di depannya. Dan Shin pun berpindah. Wadidaw, sedang rame-rame malah pindah. Di tempat lain, di dalam danau, ada pertarungan yang muncul, dan itu adalah ikan survivor bernama Lee Yonjo, level 9, dan ia tergeletak kesakitan. Dan tiba-tiba, crot, tubuh Lee Yonjo terbelah dua. Ia diserang oleh si udang. Itu dia ya, si udang yang kemarin menyerang Jihye. Sorry banget tuh, powernya. Sekarang dia sudah bisa membelah ikan dengan mudah. Ternyata ia benar-benar menjalankan misi membunuh semua survivor ikan yang ada di danau. Sepertinya ia sudah putus asa melawan para si bos ikan dan memutuskan untuk mengkill satu persatu ikan survivor. Dan ya, si kucing garong sudah bersiap untuk menghajar dua ikan sekaligus. Ia merasa senang. Kemudian Shin menyuruh Jihye untuk pergi terlebih dahulu karena ia akan melawan si kucing garong sendirian. Tapi Jihye tidak mau. Ia akan membantu Shin dalam melawan si kucing garong itu ya. Dan tiba-tiba, Shin mendorong Jihye dengan skill rush. Dan Jihye berhasil kabur masuk ke dalam air. Akan tetapi, cakaran si kucing melayang ke tubuh Shin. Shin langsung terpental jauh. Shin benar-benar kewalahan melawan si kucing ini ya. Ya gimana ya, masa kucing lawan ikan? Ya jelas menang lah si kucing. Shin pun sadar kalau ia tidak bisa menang melawan si kucing. Dan ia berencana untuk melarikan diri. Ia pun mengeluarkan dash untuk melompat ke dalam air. Akan tetapi, si kucing ikut melompat dan menghajar Shin dengan cakarnya. Shin pun terpental. Shin benar-benar kesakitan. Ia tidak menyangka kalau serangan si kucing benar-benar menyakitkan. Beruntungnya Shin jatuh di antara kepala-kepala ikan dan Shin bersembunyi di antara kepala ikan itu. Si kucing pun kebingungan. Ia kehilangan Shin. Kemudian Shin menggunakan dash untuk melempar kepala ikan itu dan Shin melempar di samping kucing. Si kucing pun terpengaruh. Ternyata Shin sedang menarik perhatian si kucing dan jeblur. Ada sesuatu yang menceburkan diri dan si kucing pun melihat apa itu ya yang tercebur itu di dalam sungai karena ia kehilangan mainannya yaitu ikan Shin. Si kucing pun jadi penasaran. Apakah benar si ikan ini sudah masuk ke dalam air? Tapi ternyata Shin tidak lari, ia masih ada di bawah kaki si kucing. Ternyata Shin berniat menghajar si kucing dengan sengaja mengalihkan perhatiannya. Wah, pinter banget dah si Shin ini. Shin pun bersiap untuk menyerang si kucing dan ia sudah mentargetkan satu titik serangan dan skill combo digunakan. Dash dan skill attack langsung digunakan secara bersamaan. Dan sedikit melenceng, tapi sudah tepat sasaran. Si kucing langsung gemetaran dan langsung nangis. Wadidaw, ternyata yang diserang Shin itu biji lato-lato si kucing ya. Wadidaw, bener-bener dah si Shin ini langsung memecahkan biji lato-lato si kucing. Wadidaw, mantap dah biji lato-lato itu. Dan ya, Shin pun berpindah ke tempat Jihye. Saat ini, Jihye masih kesakitan. Ia terapung di atas air. Ia mengkhawatirkan Shin karena ia melawan si kucing sendirian. Dan tiba-tiba, ada burung gagak yang menyambarnya. Jihye kaget melihat cakaran burung gagak yang hendak menangkapnya. Akan tetapi, ada ikan besar yang tiba-tiba memakan si gagak. Ia menelannya bulat-bulat. Wadidaw, besar sekali ini ikan. Jihye ketakutan melihat ikan besar ini. Ia merinding. Siapa kau? Tanya Jihye menggigil. Aku sama sepertimu. Aku seorang yang terkutuk. Aku lebih baik jika kau memanggilku sang kematian yang melupakan segalanya. Ucap si ikan besar. Wah, dia bisa bicara ya. Apa dia seorang survivor juga? Kembali ke kondisi Shin. Si kucing masih kesakitan. Ia masih memegang biji lato-latonya itu ya. Shin yang melihat si kucing kesakitan langsung menggelinding ke arah tepi dan melompat masuk ke dalam air. Dan ya, Shin pun berhasil masuk ke dalam danau. Ia pun meluncur tajam mencari keberadaan si Jihye. Kemudian kita berpindah lagi ke kondisi Jihye. Wah, ini pindah-pindah terus ini. Jihye masih berada di depan ikan besar. Ia mengaku kalau ia sama seperti dirinya Jihye.
Jadi jangan takut ya. Kemudian si ikan besar menggunakan skill heal atau penyembuhan kepada Jihye. Jihye jadi membaik, HP barnya jadi pulih, dan ia pun baikan. Terima kasih, ucap Jihye dengan nada tenang. Kemudian obrolan basa-basi pun terjadi antara Jihye dan ikan besar yang pada intinya Jihye disuruh untuk membunuh semua survivor jika ia ingin menjadi manusia kembali. Ia harus membunuh para survivor karena itu adalah cara tercepat daripada membunuh para bos ikan yang kuat-kuat. Kemudian Jihye juga diberi peringatan jika ia terlalu lama menjadi ikan, maka sedikit demi sedikit ingatannya akan kehidupan menjadi manusia akan perlahan menghilang dan ia akan sepenuhnya menjadi ikan tanpa ingatan manusia sama sekali. Jihye pun terkejut mendengar itu, apalagi setelah dijelaskan kalau pemberian hadiah hanyalah untuk satu orang atau satu ikan saja. Jadi hanya satu ikan yang akan dikabulkan semua keinginannya. Jihye jadi shock mendengar itu. Artinya, ia memang harus membunuh semua survivor agar ia bisa menjadi manusia kembali. Jihye pun ketakutan mendengar ucapan si ikan besar itu. Dan ya, kita tinggalin dulu ya obrolan Jihye sama si ikan besar dan kita kembali ke kondisi Shin. Pak Jihye, oi, Pak Jihye, di mana kau Jihye? Teriak Shin memanggil Jihye. Ia mencari Jihye dengan kondisinya yang semakin memburuk. Ia merasa kalau parasitnya semakin ganas yang membuat dirinya muntah darah. Ia pun teringat akan pabrik asinan lobak yang ia lihat sebelumnya ya. Ia pun berpikir mungkin ada limbah air asin di dekat pabrik itu. Ia pun mendekat ke pabrik asinan lobak. Dan ya, benar saja ada air mengalir dari pipa besar. Itu air limbah pabrik ya. Tapi ternyata tidak hanya air asin yang ada pada limbah tersebut. Banyak bahan-bahan yang tidak dikenal oleh Shin, dan bahan-bahan itu membuat Shin tidak bisa bernafas, dan ia pun pingsan karena ia terlalu banyak mengkonsumsi air limbah yang ternyata terlalu beracun bagi ikan. Dan ya, kita kembali lagi ke Jihye. Ini bolak-balik terus ini. Terlihat Jihye tersenyum mendengarkan ucapan si ikan besar yang mempengaruhinya untuk membunuh semua survivor. Soalnya Jihye tidak mau, dan kalaupun ia melupakan kehidupannya sebagai manusia, itu tidak akan terjadi karena ia memiliki Paman Shin yang selalu bersamanya. Ia ingin bertemu Paman Shin dan mengobrol banyak. Ia juga ingin bertemu survivor lain dan berbincang-bincang. Mungkin dengan banyak mengobrol dengan ikan survivor lain, maka para survivor dan dirinya tidak akan kehilangan ingatan mereka masing-masing. Si ikan besar pun menjelaskan kalau harapan yang dikabulkan hanya satu ikan, tapi Jihye meragukan ucapan itu karena ia merasa ragu dengan keberadaan si ikan besar. Jihye merasa itu hanya omong kosong karena si ikan besar itu bukan survivor, soalnya tidak ada keterangan nama di atas tubuh ikannya. Hanya ada tulisan tanda tangannya itu ya. Itu keterangannya sangat meragukan sekali. Jadi Jihye ragu dengan ucapan si ikan besar. Melihat keraguan Jihye, si ikan besar marah dan langsung memakan Jihye. Tapi ia tidak menelannya ya. Ia membawa Jihye ke suatu tempat dengan mulut besarnya. Dan sampai ke suatu tempat yang terdapat banyak ikan terbang itu ya. Dan Jihye dimuntahkan di dekat ikan-ikan itu. Itu adalah ikan terbang. Mereka hidup secara berkelompok. Kalahkan mereka jika kau menang dan tidak ingin melupakan dirimu sebagai manusia, buktikan ucapanmu itu sekarang juga. Ucap si ikan besar, dan ikan-ikan terbang itu pun mulai menyerang Jihye. Jihye pun menghindar dan langsung bersembunyi di celah-celah batu. Ia merasa tidak sanggup melawan ikan ganas itu dalam jumlah banyak. Dan ya, kita kembali ke Shin. Teret-teret, parasit immunity telah didapatkan. Skill natural healing telah diperoleh. Wah, Shin berhasil sembuh dari parasitnya. Dan sekarang dia sedang diemut oleh si ikan bas sebelumnya itu ya, yang mau memakan Shin. Shin pun kaget. Bangun-bangun sudah diemut saja sama ikan bas lainnya. Dia pun marah dan menghajarnya. Tapi ikan bas itu tidak membalas. Ia cuma mengatakan, aku lapar, aku lapar. Dan ternyata di belakangnya ada ikan bas level 21 yang mau memakan Shin. Shin pun sadar dengan detection danger dan mengeluarkan skillnya, Screw Attack. Shin berhasil mengalahkan satu bas dan di belakangnya masih ada ikan bas yang mau menyerang Shin. Lapar, ucap ikan bas yang tadi ngemut si Shin ya. Oh, jadi gitu. Kau tidak memakanku tapi menolongku dari mereka. Ya gimana ya, kau cuma mengatakan lapar doang, gimana aku mau mengerti? Ucap Shin bingung dengan tingkah si bas. Ya ngomongnya nanti dulu dah, kita harus kabur, teriak Shin sambil kabur dari kejaran ikan-ikan bas level tinggi. Mereka terlalu banyak untuk dilawan. Tapi tiba-tiba
skill Conqueror aktif. Sin jadi penasaran, tapi ada satu Bass yang akan memakannya dari belakang dan si Bass lapar langsung melakukan hit put. Mantap dah, Sin pun kembali mengaktifkan Conqueror. Sin ternyata baru sadar ya kalau si Bass itu ternyata menjadi anak buahnya karena skill Conqueror. Wah, Sin ini baru sadar dan ia pun merasa senang. Dan ternyata slot Conqueror Sin telah mencapai 5/5. Artinya sekarang ia memiliki 5 Bass yang menjadi anak buahnya. Dan mereka saat ini sedang menghajar para Bass yang tidak terkena Conqueror. Sin benar-benar mantap sekarang. Ia merasa dirinya seperti bos para Bass. Wadidaw, ngeri dah si bos Sin ini. Dan kita berpindah ke tempat lain, yaitu ke ruangan gelap itu ya. Di situ ada Oh Ye-yeon, istri Sin. Kepalanya terluka. Sepertinya ia benar-benar diserang saat mengendarai mobil kemarin ya. Dan saat ini ia berada di suatu ruangan. Ruangannya kotor dan tangannya terborgol. Ia bingung kenapa tangannya diborgol dan kenapa ia berada di ruangan kotor ini ya. Dan ternyata diawali dari sebuah gudang yang mana di situ ada istrinya Sin, Oh Ye-yeon. Ia ditangkap, ia diborgol itu ya. Sepertinya mobil yang menabraknya itu memang penjahat suruhan Direktur Kang. Wanjret orang belum cukup ngebunuh Sin, sekarang nangkap istrinya. Ya, Oh Ye-yeon pun berusaha membuka borgolnya tapi gagal. Dan tiba-tiba, walah, kau sudah bangun ya? Ucap seorang pria tua di depan wajah Oh Ye-yeon. Oh Ye-yeon kaget, ia langsung teriak. Kemudian di situ ada 2 orang ya, yang satu kurus, yang satu lagi tinggi besar. Mereka berusaha menenangkan Oh Ye-yeon supaya diam aja di sini dan semuanya akan baik-baik saja. Kemudian dengan ketakutan, Oh Ye-yeon bertanya kepada 2 orang tersebut, kemana suaminya? Apakah suaminya benar-benar mati? Ia yakin jika penculikan ini ada kaitannya dengan kematian suaminya itu. Dan ya, si pria kurus pun cuma cengar-cengir. Ia sudah bodoh amat dengan ucapan Oh Ye-yeon. Mereka cuma ingin pekerjaan yang ia lakukan cepat selesai. Dan pekerjaan mereka saat ini adalah mengkill Oh Ye-yeon dengan jarum suntik yang sudah mereka siapkan. Dan ya, kemudian si pria kurus pun mengatakan, kau akan menyusul suamimu di dalam air sungai. Daripada kau terus-menerus mengganggu kami, lebih baik kau temani saja suamimu di sungai. Mendengar itu, Oh Ye-yeon shock. Ia tidak menyangka kalau memang Sin telah terbunuh di sungai yang kemarin ia kunjungi. Dan sekarang ia akan di-kill juga. Ia jadi gemetaran. Wanjret, berdebah doang. Nggak cukup ngebunuh Sin, istrinya juga mau di-kill. Bangke dah si Direktur Kang itu. Ya, tapi Sin pun berpindah ke lokasi lain. Kita kembali ke sungai ya, di tempat ikan Sin. Sin sekarang berhasil menggunakan Conqueror kepada ikan Bass. Sekarang ia punya 5 anak buah ikan Bass. Tapi ikan-ikan itu sangat susah dikendalikan, malah ada yang mau pergi ya, yang kemudian diteriaki Sin. Kemudian karena susah memanggilnya, Sin pun memberi mereka nama biar gampang memerintahnya gitu ya. Dan itu ya, sudah dikasih nama semuanya. Ada sushi, ada goreng, ada mentah, ada bakar, dan sup. Aneh banget dah si Sin ngasih namanya. Tapi si Sushi protes ya, tidak terima dikasih nama Sushi. Ia marah dan terus-menerus ngomong, aku lapar, aku lapar, aku lapar. Ya, karena marah-marah terus, namanya pun diganti. Dan ya, kita belum dikasih tahu ya namanya karena Sin pun berpindah. Terlihat matahari terbenam dan ikan-ikan nokturnal sudah mulai bermunculan. Di situ masih ada Sin yang sedang mencari Ji-hye ditemani 5 ikan Bass. Dan Sin sedang berusaha mengatur formasi supaya bisa berjalan dengan aman gitu ya. Tapi susah banget dah itu, nggak bisa ngasih komando sama ikan-ikan bodoh itu. Walah. Dan ya, Sin pun mengupgrade Conqueror biar bisa lebih OP ya, biar overpower gitu. Tapi kita langsung pindah ke kondisi Ji-hye. Saat ini Ji-hye masih bersembunyi di celah batu. Ia masih memperhatikan ikan terbang yang masih memutari batu-batu yang dijadikan tempat berlindung oleh ikan mas Ji-hye. Ji-hye berada di situ sudah terlalu lama ya. Jadinya ia kelaparan. Ia belum makan apa-apa sejak setun kemarin ya sama Sin. Dan di saat ia sedang kelaparan itu, ia ketahuan sama si ikan terbang yang mana ia langsung menerjang dengan kencang dan push. Ji-hye berhasil menghindar, ia selamat, dan ikan terbang itu menatap Ji-hye dengan tatapan kelaparan. Wanjret, sama-sama lapar cuk. Ya, Ji-hye pun bersembunyi lagi dan berharap Paman Sin selamat dari si kucing dan menolongnya. Karena saat ini cuma Paman Sin yang bisa ia harapkan kehadirannya. Dan
Dan tiba-tiba, dari belakang Jihye ada yang menyerang. Ternyata itu bos ikan terbang yang berhasil masuk ke celah bebatuan. Ia hampir sampai ke Jihye. Jihye hampir dimakan. Wanjrit, bahaya. Ikan terbang itu tetap memaksa masuk. Jihye jadi bingung. Ia ingin keluar, tapi di belakang Jihye sudah menanti anak buah ikan terbang itu, dan mereka siap-siap menyantap Jihye. What the hell? Terpojok Jihye. Gawat, 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 gawat. Ikan terbang langsung menghampiri Jihye yang sudah sedikit keluar itu ya. Ia pun langsung membuka mulut yang lebar-lebar dan diserang itu ikan terbang sama ikan bas. Dan itu dia, aku lapar. Ikan bas aku lapar itu. Jihye senang sekali ada ikan bas aku lapar. Ia selamat. Dan ternyata ada 5 ikan bas yang menghampiri Jihye dan akan melindungi Jihye dari ikan-ikan terbang itu ya. Si aku lapar telah diganti itu namanya menjadi Baspa. Walah, ganti Baspa, keren banget cuk. Ya, Shin pun menghampiri Jihye. Jihye senang sekali kalau Paman Shin berhasil selamat dan datang menolongnya. Kemudian Paman Shin mulai menatap si ikan terbang karena ikan terbang itu sudah siap dengan mode tempur. Dan muncul notifikasi, Anda telah menemui bos penghancur kejam Sky Geyser dan raid dimulai. Ya, saatnya berperang. Tawuran nih geng ikan terbang sama geng ikan kakap. Dan ya, geng ikan kakap pun mulai menyerang. Mereka mendekati ikan terbang dan mulai tawuran. Wah, mereka saling beradu tumbuk, tapi bos utama terlalu besar. Geng ikan kakap terlalu kecil untuk menghadapi bosnya. Baspa si aku lapar memperhatikan Shin, yang mana Shin sudah bersiap dengan senjatanya, yaitu mata kail pancing. Walau senjatanya tidak berubah. Paman Shin pun memberitahu Jihye supaya Jihye membantu mengalihkan perhatian anak buah si ikan terbang karena ia akan menghadapi bosnya sendirian, dan memastikan supaya anak buah ikan terbang tidak mengganggu pertarungan Shin dengan bos ikan terbang. Tapi ada satu ikan terbang yang menghampiri Shin yang kemudian screw attack. Langsung dihajar sama Shin dan langsung KO. Wah, ternyata Shin sudah benar-benar OP nih cuk. Pertarungan masih berlanjut. Bos ikan terbang masih menghajar ikan bas anak buah Shin. Shin langsung meluncur tajam ke arah bos itu dan ia memperhatikan area bertarungnya, di mana areanya kurang mendukung. Soalnya tidak banyak batu di situ ya, jadi tidak bisa bersembunyi kalau terdesak. Dan terlihat si goreng dimakan tuh sama si bos terbang. Ya, sudah kalah dia. Kemudian Shin yang melihat itu langsung berteriak, Baspa! Dan tuh, headbutt. Ia menolong si goreng dengan sundulannya. Kemudian Shin ikut membantu dengan serangan combo, skill attack dan dash. 2 skill combo jadi 1 dan cuok. Dihajar tuh bos monster ikan. Dan ya, bos ikan terbang dan bos ikan kakap siap tawuran. Kemudian ikan terbang marah. Ia langsung membuka mulutnya lebar-lebar dan akan memakan Shin utuh-utuh. Shin langsung menunggu itu dan ia akan menancapkan kailnya di tenggorokan si bos ikan terbang. Akan tetapi, si ikan terbang malah menyerang Shin dengan buntutnya. Gak jadi dimakan, Shin pun terpental. Baspa khawatir dengan keadaan Shin, tapi Shin baik-baik saja. Ia menyuruh Baspa untuk menyerang ikan terbang lainnya. Shin pun berpikir dia agak sedikit bingung soalnya ikan bos ini tidak jadi menyerang dengan mulutnya, malah menggantinya dengan sepakan ekor. Apa ia tahu rencana dari Shin ya, yang mau mengkilnya dengan mata kail? Shin pun bingung. Ya, daripada bingung, langsung saja serangan balasan. Shin pun menggunakan kailnya, yang mana ia akan menancapkannya di mulut si bos. Akan tetapi itu mulutnya si bos, seolah-olah ia tahu kalau Shin mengincar mulutnya dan malah jadi saling cundul itulah. Shin pun terpental ke dasar sungai. Ia kaget dengan pergerakan ikan bos. Kemudian si bos ikan terbang langsung menerjang Shin dan Shin langsung menghindar, tapi ada anak buah ikan terbang yang mendekati Shin dan skill attack. Shin menggunakan skill andalannya, yaitu muncul anak buah ikan terbang itu dengan skill attack dan langsung KO. Tapi ia masih menatap bosnya ya. Soalnya susah banget dah itu ngalahin si bos. Ternyata ia tahu pergerakan Shin, jadi ia sangat berhati-hati dalam melawan Shin. Si bosnya bisa mikir ya. Dan terlihat para geng ikan bas sudah on progress ya. Mereka berhasil menekan para ikan terbang, termasuk Jihye. Ia berhasil menghajar ikan terbang dengan sundulannya. Kemudian Jihye melihat Shin terpojok. Ia mau membantu. Dan ia melihat panel statusnya kurang 3% lagi. Ia bisa naik level dan skillnya akan aktif kembali. Ia mau cari makan dulu biar bisa naik level gitu ya. Ia mau membantu Paman Shin, soalnya Paman Shin kewalahan menghadapi bos ikan terbang. Dan ya, Jihye pun pergi mencari makanan buat naik level.
Puar, tiba-tiba serangan kuat menghujam. Sin terkena serangan, HP-nya berkurang separuh. Tapi ia tidak tinggal diam, ia juga menggunakan skill attack dan cot, kena tuh sama si bos ikan terbang. Si bos pun kesakitan dan ia membuka mulutnya mendapatkan kesempatan itu. Sin langsung meluncur ke mulut ikan si bos dan swing. Si ikan bos terdesak dan ia pun langsung mengeluarkan skill ultinya, yaitu serangan duri. Wajrit ternyata masih punya skill OP. Dia masih menyimpan skill OP-nya buat keadaan terdesak ternyata. Walah, si bos ikan terbang memang susah dikalahkan ini bos. Bangke mendadah ini si ikan. Ikan-ikan yang ada di sekitar itu pun langsung terkena jarum si bos ikan terbang, termasuk ikan anak buah Sin dan juga ikan-ikan terbangnya itu terkena tusukan semua itu ya. Dan Sin tidak terlalu terkena serangan duri ya, karena beberapa kawanan dari ikan kakap melindungi Sin dari jarum-jarum itu. Tapi ia menerima luka itu ya dari jarum-jarumnya itu, dan ya berkat perlindungan itu si mentah dan si bakar sudah KO. Malah ini bosnya terlalu pecuk. Sin merasa kesusahan, terlalu berbahaya jika seperti ini terus, harus merancang strategi. Kemudian Jihye yang mencari makanan menemukan makanan yang sebenarnya belum tentu bisa dimakan itu ya. Dan makanan yang ia temukan itu agang-agang alias water spider. Ya serangga, cuk, masa ikan mas makan serangga. Ya Jihye pun agak ragu ya untuk memakan serangga, itu akan sangat menjijikan. Tapi ia tidak punya cara lain saat ini, nggak ada makanan lain juga. Di dekatnya cuma ada agang-agang. Ya nggak ada plankton ataupun udang kecil. Ya udah dah capcus makan agang-agang dan ya langsung dihap. Dimakan dah itu si agang-agang sama si Jihye. Jihye pun berusaha untuk mengunyahnya, tapi si agang-agang mengeluarkan bau yang tidak sedap dan itu membuat Jihye muntah. Malah muntah, cuk. Gimana si Jihye ini mah? Tapi untuk demi naik level yang mau menelannya, yang mau makannya ya langsung aja ditelan daripada dikunyah. Dan hap, berhasil ditelan. Ia pun ngos-ngosan. Wadidaw, cuman makan serangga udah ngos-ngosan. Tapi sayangnya masih kurang, cuma naik 2%. Sayang sekali, kurang 1% lagi. Wajrit, harus makan agang-agang lagi nih. Walah, bangke bener. Jihye pun langsung shock berat. Walah. Dan ya, Sin pun berpindah. Saat ini Sin dikejar-kejar bos ikan terbang. Ia sedang meluncur menghindari serangan si bos. Terlihat beberapa ikan yang terkena duri sudah KO itu ya. Dan saat ini Sin benar-benar dibuat kewalahan karena semua serangannya gagal, gak ngefek semua. Itu bos terlalu OP. Sin pun terus-menerus menghindari serangan si bos. Tapi pada akhirnya ia terkena serangan bos ikan itu dan puk, ia terpental. Senjata Sin, mata kailnya terlepas, dan di saat ia mau mengambil mata kail yang terlepas itu, bos ikan langsung menyerang dengan muka lebar, dengan mulutnya itu yang dibukanya secara lebar-lebar karena ia tahu Sin telah kehilangan mata kailnya. Bahaya, cuk. Sin benar-benar tidak berdaya, tapi ia tidak mau menyerah dan Sin menghindar tajam dan ia langsung mengambil kembali kailnya dan trot, ditancap kembali dah itu si kailnya. Ia langsung menancapnya ke kepala si bos, tapi gagal. Si bos mengamuk dan menumbuk dirinya ke tanah. Sin pun kabur dan ia bersembunyi ke celah batu, yang mana ikan terbang kehilangan pandangannya terhadap Sin. Ia bingung soalnya Sin tiba-tiba menghilang dan serangan combo skill attack dan test poke. Sin langsung menyerang bos ikan terbang begitu ia kehilangan pandangannya dan Sin kembali bersembunyi. Si bos benar-benar jengkel. Tuh ikan kemana sih? Gak jelas banget, habis nyerang malah hilang. Main senggol-senggol aja terus pergi. Malah senggol dong. Sin yang sembunyi di celah batu pun ngos-ngosan, ternyata ia hanya bersembunyi di jarak penglihatan si ikan terbang ya, alias sembunyi di blind spotnya si ikan terbang. Dan saat sudah pas berada di titik buta yang kemana, ia langsung menggunakan skill attack dan cerot, kena mata ikan bos terbang itu, kena matanya persis tuh. Walah, bos ikan terbang kesakitan, yang mana ia akhirnya mengeluarkan spring out alias serangan duri. Sin kena beberapa serangan duri, tapi itu tidak fatal. Ia kembali sembunyi dan si bos nyerang asal-asalan. Ia benar-benar kesakitan, matanya sudah dicoblos sama mata kail. Ia benar-benar kesakitan, itu perih cuk. Sin pun menunggu waktu yang tepat untuk mengkill si bos. Akan tetapi di belakang Sin ada si udang, itu si udang Jeonggun. Ia bersiap menggunakan skillnya dan skill memotong digunakan. Gawat, Sin kesakitan terkena skill udang. Bangke bener dari si udang Jeonggun. Lu bener-bener bangke, mau menang malah lu dateng. Lu sama-sama survivor cuk, bukannya saling membantu malah nyerang survivor lain. Berdebah ini si udang. Walah, bahaya, lawan dua musuh sekaligus ini
Sin. Terlihat Baspa sudah tidak berdaya karena terkena tusukan duri, tapi Baspa ingin membantu Sin yang terkena serangan si udang. Ia menguatkan diri dan berenang menuju Sin dengan tubuhnya yang kesakitan. Udang Jeon pun benar-benar tertegun melihat kegigihan Sin dalam melawan ikan bos. Ia tidak menyangka kalau ia berhasil memunculkan ikan bos sendirian. Ia merasa kalau Sin jika dibiarkan hidup akan mengancam para survivor lain. Jadi sebelum itu terjadi, mending di-kill sekarang aja saat Sin kesakitan. Aku sudah melihatmu bertarung dan aku menunggumu sekarang. Sepertinya sudah saatnya kau untuk di-kill, ucap Jeon-kun dengan pedenya. Sin pun menyayangkan hal ini karena sebenarnya ia tidak mau membunuh survivor lain, tapi karena niat licik si udang bangke ini, Sin jadi marah. Walau ia sekarat, ia masih seorang Sin yang memiliki segudang ide, dan Sin pun bersiap menghadapi si kampret udang Jeon-kun. Dan ya, Sin pun berpindah di posisi Jihye. Saat ini Jihye sudah kecewa karena ia kurang 1% untuk naik level lagi. Ia harus makan lagi, dia harus cari makan, tapi ia tidak mau makan agang-agang lagi. Lagian agang-agangnya udah pada pergi, jadi ya mau gimana lagi ya. Kemudian Jihye menemui bau manis. Ia merasakan bau pakan ikan. Ya, dan itu yang ketemu, itu bau pakan ikan seorang pemancing, yaitu ada mata kailnya ya, jadi itu umpan pancing. Wadidaw, ada yang lagi mancing ini. Jadi dia pun menghampiri ikan-ikan itu, dan di situ sudah ada ikan karper yang sepertinya dia bukan ikan predator ya. Jadi ia mungkin tidak akan menyerang Jihye gitu ya. Dan Jihye pun meminta izin kepada ikan karper untuk makan bareng, mukbang bareng gitu ya. Akan tetapi Jihye disepak sama ekor si ikan karper itu. Ya lagian pakai minta segala, lu kan ikan neng, ngapain lu minta izin sama ikan? Dan ya Jihye pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi gobloknya itu ikan karper malah melahap semua umpan yang disediakan oleh pemancing itu, yang akhirnya ia tersangkut mata kail dan dipancing, diangkat dah itu si ikan karper sama si pemancing. Wadidaw, karena karma. Ini karma buat yang pelit, langsung kena pancing. Ya, si ikan karper pun naik ke permukaan. Walah, modar lu bro. Karena kena pancing, sisa-sisa pakan umpan berjatuhan, dan itu membuat Jihye langsung memakan sisa-sisa makanan itu. Dan ya, cahaya terang menerangi tubuh Jihye, dan yes, naik level. Ya, berhasil ya. Jihye pun langsung meluncur ke arah tempat Sin yang sedang bertarung. Ya, semangat Jihye, ayo bantu paman Sin. Kembali ke posisi Sin, saat ini Sin sedang menghadapi Jeon-gun. Ia masih bertanya-tanya kepada Jeon-gun, kenapa kau melakukan ini? Tapi Jeon-gun bodoh amat. Misinya sebagai udang adalah mengkill survivor lain, dan cutting attack. Serangan Jeon-gun dilancarkan. Jeon-gun menggunakan skillnya, Sin langsung menghindar dan press. Serangannya sangat cepat, sedetik saja terlambat, ia akan KO. Di saat menghindar, Sin melihat ada ikan terbang yang terapung. Sin mau memakannya untuk memulihkan kekuatannya. Akan tetapi, ada serangan cutting attack dari Jeon-gun. Sin tidak bisa menghindar karena stamina-nya habis. Akan tetapi, Baspa datang membantu. Ia menjadi tameng hidup untuk Sin dan Chot. Baspa terluka parah terkena serangan cutting attack dari udang Jeon-gun. Tapi berkat Baspa, Sin bisa makan ikan terbang itu ya, dan naik level. Kekuatan Sin kembali pulih. Udang Jeon-gun ketar-ketir dan drop screw attack. Jeon-gun terkena serangan Sin. Sin benar-benar marah, tapi Jeon-gun berhasil menahan serangan Sin dengan capitan udangnya yang kemudian cutting attack. Sin terkena serangan Jeon-gun dan terpental. Jeon-gun menggunakan cutting attack lagi secara beruntun, dan wush, Sin kembali menghindar. Sin langsung sembunyi dan terlihat Jeon-gun kesakitan. Sepertinya capitnya keseleo. Sin pun melihat ada kailnya yang jatuh itu ya. Ia pun mengambil kailnya, senjata pamungkasnya itu ya. Kemudian Jeon-gun benar-benar merasa sakit. Sepertinya serangan Sin membuat capitnya patah tulang. Walah, udang bisa patah tulang gitu ya. Kemudian Jeon-gun mengingat kembali kejadian di mana ia bertemu dengan bos ikan besar, di mana ia masih bersama ikan cupang. Dan Jeon-gun masih mengingat jelas di mana si ikan cupang mengorbankan dirinya agar si udang Jeon-gun tetap hidup, dan itu membuatnya hidup untuk mengkill semua survivor.